Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Saputra. Saya adalah mahasiswa jurusan Rekayasa Elektro Program Studi Teknik Elektronika dengan NIM 932025043. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas agama bab 5 dengan pemahaman saya, di mana untuk konsepnya yaitu secara etimologis. Paradigma berarti cara pandang atau sudut pandang. Paradigma Qur'ani adalah cara berpikir dan cara pandang terhadap suatu realitas atau permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran. Dan alasan penggunaan Al-Quran sendiri yang dijadikan paradigma karena diyakini mengandung gagasan murni dan juga sempurna mengenai kehidupan yang dapat dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasionalis. Untuk tujuannya sendiri yaitu memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam untuk menjalankan misi sebagai khalifah di bumi, dan juga urgensi paradigma Qur'ani dan kehidupan modern. Sumber primernya Al-Quran merupakan sumber otoritas tertinggi dalam persoalan spiritual, etika, teologi, hukum, dan juga pendidikan. Dan Al-Quran berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek dalam kehidupan. Tujuan penurunan Al-Quran yaitu menurut Yusuf Al-Qaradawi, Al-Quran sendiri diturunkan untuk meluruskan akidah-akidah, meneguhkan kemuliaan manusia, mengarahkan ibadah yang benar, menyucikan rohani, membangun rumah tangga sakinah, dan serta mengajak manusia saling menolong. Untuk implementasi dan sejarah-sejarahnya yaitu masa keemasan Islam sendiri. Sejarah mencatat bahwa pada masa kejayaan lebih dari 5 abad, umat Islam lebih maju karena menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengembangan iptek dan budaya, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya. Role model Rasulullah dan para sahabat menjadi contoh nyata, uswatun hasanah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian. Juga ada nilai etik, nilai-nilai seperti kemurahan hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran merupakan etika religius yang dikembangkan Al-Quran. Dan kita menghadapi tantangan-tantangan modernitas, yaitu tantangan modern yang umat Islam sendiri mengalami kemunduran etika, meninggalkan ajaran-ajaran yang ada untuk maju. Umat Islam tidak perlu melakukan sekularisasi, melainkan harus kembali berkomitmen pada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis yang bersifat rasional dan menyeluruh atau syumul. Indikator pembangunan yang berhasil dalam Islam mencakup peningkatan produksi, pemerintahan demokratis, hubungan sosial yang baik, serta kesempatan untuk pengembangan diri. Dan yang terakhir adalah keseimbangan, di mana kemajuan ilmu pengetahuan teknologi harus dilandasi oleh marifatullah atau mengenal Allah, agar membawa kesejahteraan yang seimbang antara lahir dan batin serta dunia dan akhirat. Sekian penjelasan dari pemahaman saya. Akhir kata mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.